Bismillah. Assalamualaikum solih-solihah kelas 4. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya. Hari ini kita mulai pembelajaran di tema 1, subtema 1. Ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi hari ini kita akan membahas tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi. Ya, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran tentang bunyi, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Oke, ini adalah internalisasi Quran yang berkaitan dengan bunyi. Ya, surat Az-Zumar ayat 68. Tadi menceritakan tentang peniupan sangkakala yang digunakan malaikat Israfil pada hari kiamat. Oke. Ini mengisyaratkan bahwa trompet sebagai alat penghasil bunyi. Karena dalam IPA, suatu bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Yuk, kita masuk ke materi selanjutnya. Sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar akan menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi merambat melalui udara dan akhirnya sampai ke telinga kita. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Oke, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi, alat musik atau benda yang diberi getaran dengan cara dipukul, ditiup, dipetik, digesek, dan digetarkan. Oke, berikut cara memainkan alat musik dan contohnya. Ya, tadi bunyi, benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Berikut cara memainkan alat musik dan contohnya. 1. Dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Ditiup, kedua ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya terompet dan seruling. 3 itu digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, itu contohnya ada biola dan rebab. Yang keempat, dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik itu contohnya ada gitar dan kecapi. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima yaitu digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan itu contohnya ada angklung. Pasti kalian udah nggak asing lagi ya dengan angklung dan marakas. Ya, gambarnya ada ya di bawah. Nah, solih-solihah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara terjadinya bunyi pada alat musik. Ini Ustazah hanya mengambil 3 contohnya saja ya. Yang pertama yaitu biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua contohnya yaitu alat musik pianika. Ya, yaitu cara terjadinya bunyi yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. Yang ketiga yaitu alat musik gitar. Cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senarnya. Getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar.
Getaran akan menjadi bunyi. Oke, baiklah solih-solihah. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, ya. Bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan gas medianya, ya. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena di ruang hampa udara tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Contohnya seperti di ruang angkasa. Ya. Yuk kita bahas media perambatan bunyi satu persatu. Media perambatan bunyi yang pertama tadi, bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya itu saat kita berbicara dan pada saat kita mendengarkan kumandang azan. Suara merambat melalui udara. Udara itu termasuk benda gas. Ya, media perambatan bunyi yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Kalian bisa lihat contohnya ya, ada 2 orang anak sedang bermain teleponan yang pakai apa itu? Kaleng susu atau gelas aqua ya. Nah, suaranya itu akan merambat melalui benang kasur. Benang kasur itu termasuk benda padat. Media perambatan bunyi yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Ya, kalian bisa lihat contohnya, ada anak yang sedang melakukan percobaan ya. Jadi corong dimasukkan ke dalam air. Terus si anak dia mengetok-ngetok tongnya menggunakan batu. Jadi suaranya itu merambat melalui air yang ada di dalam tong. Ya, karena air itu termasuk benda cair. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Tugasnya kalian merangkum materi yang ada di video hari ini, ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu kalian membuat salah satu percobaan media perambatan bunyi, yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Tugas kalian di rumah membuat teleponan ya. Jadi menggunakan gelas plastik yang dilubangi dengan paku lalu diikat menggunakan benang kasur. Oke? Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih solih-solihat telah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, kelas 4 pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.